Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gea Aisyah Rainima. Aku dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM 104240115 Universitas Teknologi Digital. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan bahas salah satu aspek penting dalam laporan keuangan, yaitu laba kotor. Aku bakalan bahas tentang analisis perubahan laba kotor dengan menggunakan studi kasus sederhana PT Sumber Rezeki. Tapi guys, sebelum itu kita tuh harus tahu apa itu laba kotor. Ada yang tahu nggak sih di sini apa itu laba kotor? Jadi laba kotor itu adalah penjualan selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, yang rumusnya laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Jadi, pada tugas ini aku nyusun sebuah studi kasus menggunakan data dari perusahaan yang bernama PT Sumber Rezeki. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis perubahan laba kotor yang terjadi dalam dua periode, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Nah guys, dari data di atas itu terlihat bahwa terjadi peningkatan laba kotor dari 30.000 pada tahun 2021 menjadi 60.000 pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini tidak bisa langsung disimpulkan sebagai tanda keberhasilan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut. Bisa jadi kenaikan ini hanya disebabkan oleh dua faktor, atau faktor harga jual atau justru oleh biaya produksi yang naik dan mengurangi potensi keuntungan sebenarnya. Oleh karena itu, aku melakukan analisis perubahan laba kotor untuk mengetahui secara rinci apa penyebab naiknya laba tersebut dengan memisahkan faktor-faktor penyebabnya secara sistematis dan logis. Nah guys, dari studi kasus tadi kita melihat bahwa laba kotor meningkat dari 30.000 menjadi 60.000. Tapi apa penyebabnya? Ayo kita analisis. Nah, jadi ini untuk mengetahui penyebab kenaikan laba kotor, saya menggunakan metode analisis perubahan laba kotor yang membagi faktor-faktor penyebabnya menjadi 4 kategori. Yaitu yang pertama, kita akan hitung kenaikan harga jual per unit. Itu harga jual per unit. Harga jual produk meningkat dari 150 ke 175 dengan total penjualan sebanyak 1.200 unit, maka tambahan laba kotor yang diperoleh dari kenaikan harga jual saja adalah 30.000. Terus juga kedua itu kenaikan karena kuantitas atau jumlah barang yang akan dijual. Jumlah unit yang dijual bertambah 200 unit karena perhitungan kuantitas menggunakan harga jual tahun sebelumnya yaitu 150, maka tambahan laba dari peningkatan volume penjualan adalah 30.000. Jadi total kenaikan penjualannya adalah 60.000. Terus ketiga, itu kenaikan karena harga pokok per unit. Harga pokok per unit naik sebesar 5, maka total tambahan HPP akibat kenaikan biaya produksi adalah 6.000. Dan yang keempat, ada kenaikan HPP karena kuantitas penjualan yang bertambah. Itu penambahan jumlah barang yang dijual ada sebanyak 200 unit yang menyebabkan HPP juga meningkat karena HPP per unit tahun 2021 adalah 120, maka tambahan HPP dari kuantitas ini sebesar 24.000. Sehingga laba kotor mengalami kenaikan sebesar 60.000 dikurangi 30.000, hasilnya 30.000. Nah, jadi guys, setelah dilakukannya analisis tadi, aku menyusun perubahannya itu dalam bentuk laporan perubahan laba kotor. Apa sih laporan perubahan laba kotor itu? Jadi ini tuh adalah bentuk penyajian data yang merinci faktor-faktor penyebab berubahnya laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Dalam kasus PT Sumber Rezeki ini, laporan mencerminkan secara spesifik apa aja sih yang menyebabkan laba kotor itu meningkat dari 30.000 menjadi 60.000 dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu 2021 ke 2022. Yang pertama, itu kenaikan karena harga jual. Nah, kenaikan ini berasal dari perbedaan harga jual antara 2 tahun. Pada tahun 2021, produk dijual seharga 150 per unit kan. Namun pada tahun 2022 itu harganya dinaikin menjadi 175 per unit. Karena total unit yang dijual pada tahun 2022 itu mencapai kan 1.200 unit ya. Maka selisih harga
nya itu 25 dikalikan dengan 1.200 yang menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 30.000. Yang kedua itu ada kenaikan karena kuantitas penjualan. Di samping harga jual yang naik, jumlah barang yang terjual juga pastinya bertambah dari 1.000 unit menjadi 1.200. Tambahan 200 unit ini dikalikan dengan harga jual lama yang menghasilkan kenaikan pendapatan sebesar 30.000. Terus ada total kenaikan penjualan yaitu 60.000 adalah gabungan dari kenaikan harga dan kuantitas menghasilkan total tambahan penjualan sebesar 60.000. Ini adalah nilai positif yang menunjukkan kinerja penjualan perusahaan meningkat dari berbagai sisi. Terus juga ada kenaikan HPP karena harga pokok per unit. Harga pokok per unit naik dari 120 menjadi 125 jika dikalikan dengan total unit yang dijual. Maka perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 6.000 dan kenaikan HPP karena kuantitas. Karena jumlah barang yang dijual bertambah 200 unit dan setiap unit pada tahun 2021 memiliki HPP sebesar 120, maka HPP juga meningkat sebesar 24.000. Dan ada total kenaikan HPP jika dijumlahkan total HPP naik sebesar 30.000. Jadi kenaikan penjualan sebesar 60.000. Hanya separuhnya yang benar-benar menjadi tambahan laba kotor. Dan yang terakhir itu ada kenaikan laba kotor. Akhirnya, setelah dikurangi, HPP yang meningkat laba kotor perusahaan naik sebesar 30.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan biaya, perusahaan tetap berhasil menjaga margin labanya dengan meningkatkan pendapatan secara lebih besar. Jadi, analisis laba kotor seperti ini itu dapat sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja manajerial, penjualan, dan produksi. Terus juga menentukan strategi penetapan harga, juga mengelola efisiensi biaya produksi, terus menyusun perencanaan keuangan untuk periode-periode berikutnya. Tanpa analisis seperti ini, perusahaan itu mungkin nggak akan tahu bahwa kenaikan biaya produksi itu bisa menggerus laba walaupun penjualannya meningkat. Oke deh, kesimpulannya, jadi laba kotor itu bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi juga indikator yang penting yang harus dianalisis dengan teliti. Dengan memahami faktor-faktor penyebab perubahannya laba kotor, manajemen atau manajerial bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Demikian penjelasan aku mengenai analisis perubahan laba kotor. Semoga videonya bermanfaat dan semoga dapat membantu kita dalam memahami pentingnya analisis laporan keuangan secara menyeluruh. Dan FYI, video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.